buat kami. Selamanya Engkau yang kurindu ya Bapa. Selamanya Engkau yang ku perlu. Selamanya Engkau ku cinta, selamanya Engkau ku puja. Terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari yang dahsyat, yang luar biasa. Biarlah Tuhan setiap kami yang hadir, hati kami penuh dengan pujian, dengan ucapan syukur kepada Allah kami, penyelamat kami, Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mau naikkan pujian, sorak-sorai kami kepada Allah kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat ibadah hari ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan yang tambahkan hikmat, urapan dan kekuatan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap kami jemaat-Mu, kami tidak mau tinggal diam. Kami hendak bersorak-sorai. Kami hendak memuji Allah kami yang dahsyat. Kami hendak memuliakan Tuhan kami. Segala kuasa kegelapan roh iblis asing apapun yang hendak mengganggu. Kami punya Allah yang besar. Dengan iman kami katakan bersama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa iblis patahkan, hancur, usir keluar. Kami hanya mengundang kuasa Roh Kudus-Mu yang kami percaya sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Yang siap memuji nama Tuhan, katakan haleluya. Kita mau bikin kesepakatan, jempolnya keduanya boleh naik ke atas. Ikuti saya ya. Tunggu, sabar. Sampai ke bawah, melatih dengkul kita. Oke? Ikutin saya. Sekali lagi. Asik.
Katakan kanan kirimu, aku mengasihimu. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Karena sungguh nyata kasih-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Hidup kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kasih yang terbaik yang kita terima dalam hidup kita semua. Apapun yang kita alami,
penyertaan Tuhan sempurna, kasih Tuhan sempurna. Mari kita bersyukur buat kasih-Nya yang luar biasa. Kesetiaan-Mu dalam, mari kita mengangkat kedua tangan. Tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam, tiada kesetiaan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Benar Tuhan, pertolongan dan kesetiaan-Mu tidak terhitung dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini karena kasih setia Tuhan
yang luar biasa dalam hidup kami. Yang meyakini dia katakan amin. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami masing-masing menyiapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik, supaya setiap penaburan benih firman Tuhan bukan hanya kami dengar atau bahkan kami tidak memperhatikan sehingga kami tidak mengalami apa-apa dalam hidup ini, tetapi roh kami, jiwa dan tubuh kami boleh semakin kuat, makin hari makin kuat. Kalau masih ada kuasa kegelapan yang mengambil benih firman Tuhan, bersatu hati kami katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi. Tidak ada gangguan dari roh-roh kegelapan. Roh Kudus menguasai tempat ini sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari semua serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus selamat juga yang menyaksikan melalui YouTube atau televisi First Media. Saudara yang belum subscribe YouTube, tolong subscribe ya, puji nama Tuhan. Sebelum saya memulai firman Tuhan, ada sebuah cerita saudara ya. Satu kali ada pejabat pemerintahan setingkat menteri yang meninggal. Waktu dia meninggal, rohnya dibawa ke akhirat dan dia dikasih waktu untuk uji coba. Hari pertama dia diuji coba masuk surga. Hari kedua dia diuji coba masuk kemana saudara? Neraka. Nanti terserah dia mau milih kemana? Wah enak karena pejabat kan. Ya waktu dia hari pertama masuk surga, dia melihat surga ini demikian tenang, damai ya. Tetapi lewat tengah hari dia merasa surga ini sunyi. Oke, hari kedua uji coba ke neraka. Begitu dia di neraka, dia kaget. Loh, dia kok ketemu banyak temannya. Selama di dunia ini ketemu banyak temannya, banyak hopingnya. Kemudian dia juga dilayani. Ada asisten, ya. Dan juga banyak bidadari-bidadari yang cuantik, bukan cantik. Apa saudara? Cuantik-cuantik. Wah. Dan musiknya gegap gembita, ya pokoknya dia kok mikir, kok neraka enggak seperti katanya yang dia dengar berkali-kali di dunia ini, sengsara dan lain sebagainya, ini kok enak banget. Maka pada hari ketiga waktu dia dipanggil, gimana? Kamu memilih surga atau neraka? Kira-kira menurut saudara pejabat ini milih apa saudara? Neraka. Oke, lalu dia dijebloskan ke neraka. Begitu masuk di neraka belum 5 menit dia bingung. Loh, kok aku ada di tengah-tengah api? Mana teman-temanku yang kemarin aku lihat? Mana pelayanku? Mana bidadari yang cuantik-cuantik ini, kok setan yang guanas-guanas dan juelek-juelek? Ya, lalu dia teriak-teriak, kok tidak seperti kemarin? Lalu ada suara menjawab, yang kemarin itu adalah sebelum pencoblosan. Sekarang ini sesudah pencoblosan, kenyataannya. Kalau saya tidak mengerti tidak apa-apa, ya tidak apa-apa, saya tidak masalah, yang penting saya mengerti. Karena apa? Hari Rabu ini, ya
Ya, banyak yang enggak jadi golput ini, lupa. Hari Rabu ini sekarang sudah tidak dikasih kartu untuk nyoblos, tapi saudara bisa cek, masukkan NIK saudara, nanti saudara tahu nyoblos di mana. Jangan salah pilih, kasih tahu kiri kanan saudara, jangan salah pilih ya. Yang pasti tidak ada nomor berapa saudara? 4 tidak ada. Dia didiskualifikasi saat-saat terakhir, menyedihkan sekali. Haleluya. Sekali lagi, shalom. Ah, itu baru semangat. Hari ini saya melanjutkan tentang stay strong. Katakan bersama, stay strong. Artinya tetap kuat, bukan menjadi kuat, ya. Saudara, kita baca dulu ayatnya bersama-sama. Mari angkat suara saudara dari Efesus 6 ayat 10. 2, 3. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Sekali lagi saya ulangi, bukanlah hendaklah kamu menjadi kuat, tidak. Hendaklah kamu kuat. Jadi sekarang saudara sudah kuat, tetap kuat dan tidak makin lemah. Kita sudah membahas 4 ciri orang yang kuat. Mari saudara baca supaya menjadi rema dalam hidup saudara. Yang pertama yaitu mampu mengatasi kegagalan. Ciri orang kuat yang pertama adalah dia mampu mengatasi kegagalan. Yang kedua, mampu mengatasi keberhasilan. Ada orang yang sudah berhasil lalu dia tidak mampu menguasai dirinya. Ya, gelundung jadinya karena kepalanya terlalu besar. Yang ketiga, mari baca bersama, 2, 3. Mampu mengatasi kepahitan hati. Saya dalam minggu ini ada yang mengajak makan dalam rangka Imlek dan belum tertutup kemungkinan untuk mengajak saya siang dan malam ini karena ini masih dalam suasana Imlek. Buktinya banyak di antara saudara yang memakai baju apa? Merah. Ngomong-ngomong, suasana enak ya, tempat makannya juga enak. Saya suka karena juga Chinese food. Tiba-tiba omongan kami ini tidak tahu bagaimana ya bisa menjurus ke satu hal yang membuat saya sangat kaget. Pokoknya sekarang harus ada huruf U-nya. Cuantik ini apa? Kaget, bukan kaget. Kaget saya, ya. Dan masalah ini belum lama terjadi. Kira-kira setahun yang lalu, dan saya menduga-duga ada beberapa anggota saya yang juga istilahnya dalam tanda petik kena tipu. Pembelian barang yang mahal tetapi tidak sesuai dengan mahalnya barang itu. Misalnya, mikrofon yang saya pegang ini merek Shure, khusus untuk vokal khotbah. Ya, ada yang untuk nyanyi dan harganya mahal. Terbukti bertahun-tahun saya pakai dan memang kualitasnya di atas kalau yang dipakai untuk menyanyi. Kan begitu. Kalau saya beli mikrofon Shure seri apa ini lalu bret-bret, lalu jelek, itu enggak sesuai dengan kenyataannya. Ada beberapa kali saya berkata kepada pasangan ini, kenapa kok kamu enggak datangi rumahnya atau tempat prakteknya? Kan tahu. Iya Pak,
Saya sudah WA orang itu 3 kali sampean. Tetapi terus nomor saya diblokir. Loh, kalau diblokir kan datang toh, datangi tempat praktek atau rumahnya untuk meminta pertanggungjawaban karena produk ini dijual tidak sesuai dengan yang dia ceritakan dengan bombastis. Lagian kan kamu sudah istilahnya ditipu sekian puluh juta. Jawaban itu cocok dengan poin yang ketiga. Saya ingat khotbahnya Pak John yang berkata, ada istri yang ditelepon tetangga saya dulu, saya masih ingat itu, yang katanya suaminya kecelakaan, masuk di UGD, harus dioperasi karena otaknya kena dan sebagainya, disuruh transfer. Tidak lama kemudian telepon lagi, oh ini butuh apa misalnya obat ini mahal, akhirnya ditransfer lebih dari 50 juta. Belum selesai lewat 10 menit suaminya nongol. Nah, istrinya ini sakit hati, istilahnya pahit hati. Karena dia tidak tahu harus membalas kepada siapa. Dan dalam waktu 3-4 bulan dia mati kena kanker karena digerogoti sama kepahitannya. Dia berkata, saya tidak mau, kami tidak mau bernasib sama seperti ceritanya Pak John. Nah, itu baru mendengar firman Tuhan dan melakukan. Ya. Dan saya boleh berkata hari ini, saudara yang bicara dengan saya minggu itu, saya bisa katakan saudara termasuk orang yang kuat. Salah satu ciri orang yang kuat ini mampu mengatasi kepahitan hati. Sudah biarlah Pak. Lalu saya memberikan nasihat, ya sudah. Semua agama ya, karena saya mengajar mata kuliah teologi agama, membahas tentang agama-agama dan saya lebih banyak membahas 6 agama besar yang ada di Indonesia. Semua agama itu mengajarkan tabur tuai, karma pale kalau orang Hindu. Ya, apa yang kau buat akan kau petik hasilnya, enggak apa-apa. Kalau orang itu sudah menipu kamu dengan cara yang luar biasa, kalau dia tidak makan buah penipuannya, maka anak-anaknya yang akan menanggung. Jadi seperti saudara orang tua, kalau saudara sekarang banyak menabur untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Kalau saudara dalam hidup ini Tuhan belum datang, saudara tidak menuai hasilnya, percaya saya, anak-anak saudara yang akan menuai. Kalau setuju katakan setuju. Yang keempat, mari kita baca. 2, 3. Mampu mengatasi kehilangan. Ya, jadi kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta, kehilangan kedudukan dan lain sebagainya. Sekarang saya sebetulnya hari ini akan menyelesaikan stay strong dengan poin 5 dan 6, tetapi saya berpikir saya akan memelankan temponya, jadi saya ambil satu saja. Mari kita baca. 2, 3. Mampu mengatasi godaan. Sekali lagi, 2, 3. Ya, godaan apa itu Pak? Tolong dibacakan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Saudara lihat di depan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Lihat baik-baik ayat yang ke-16 yang saya garis bawahi. Ada 3 macam godaan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan. Katakan bersama dengan saya, 2, 3. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Paling tidak kalau saudara tidak mencatat dan tidak mendengarkan lagi khotbahnya di YouTube, saudara ingat ini baik-baik. Keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup. Yang pertama, keinginan daging. Firman Tuhan jelas menuliskan, keinginan daging ini punya lawan. Semua yang kita jalani di dunia ini punya lawan. Ngantuk, ya, tidur. Capek, enggak capek, seger. Sehat, sakit. Betul ya? Semua ada lawannya. Saudara tidak mungkin pakai sendok di tangan kanan dan sendok di tangan kiri. Pasti ada lawannya. Sama juga. Keinginan daging ini punya lawan. Apa? Keinginan roh. Dan keinginan daging ini adalah godaan supaya rohmu ini tidak naik. Kalau keinginan roh ini kita turuti, maka keinginan daging ini yang bisa kita tekan. Kalau saudara selama ini sampai sekarang belum bisa menekan keinginan daging, apa saja yang akan kita periksa, maka artinya keinginan roh saudara tidak saudara turuti. Yang pertama, keinginan daging ini hawa nafsu. Hawa nafsu yang paling berbahaya itu adalah benci. Benci diteruskan jadi dendam. Sudah banyak toh film, entah film silat, film barat, entah barat Amerika, Spanyol apa, cerita soal benci, dendam ini banyak difilmkan. Dan kalau benci sampai ke dendam, ini tidak mungkin hanya pribadinya. Dia akan mengajak keluarganya membenci orang tersebut atau keluarga tersebut, dan juga dia akan mengajak anaknya, cucunya membenci generasi sana. Ini berbahaya sekali. So, kalau orang punya kebencian, itu dia akan selalu memandang orang itu dengan hal yang tidak baik. Sebab hatinya benci. Nanti ada orang buat apa sedikit, dia pikir, wah jangan-jangan ini maunya apa. Nah, karena dipenuhi dengan kebencian. Kemudian benci dan dendam itu punya teman juga, yaitu apa? Ingin balas. Apalagi yang membuat saudara benci itu, maaf ya, orang yang di bawah saudara. Entah dia perekonomiannya di bawah saudara, SDM-nya di bawah saudara. Wah, kita tekan, balas dendam. Kalau terhadap yang di atas kita, itu berbahaya juga. Bisa melakukan fitnah, bahkan pembunuhan. Banyak toh cerita di Indonesia, enggak usah di luar negeri. Bos dibunuh sama siapa? Karyawannya sendiri.
Setiap saya lewat jalan Sulawesi yang jual kain itu saya selalu ingat cerita. Di salah satu toko, saya nggak tahu nomor berapa, udah lupa. Itu ada bosnya yang orang keturunan India, ditusuk berkali-kali. Siapa yang nusuk? Mantan karyawannya. Banyak itu. Dan ingin balas. Dan hati-hati. Kalau orang sudah benci, maka dia akan suka bohong. Menyebarkan berita-berita bohong. Jadi saudara, supaya tidak sampai ke puncaknya, ya, benci, dendam, saudara belajar jangan suka menyebarkan berita hoaks. Kasih tahu kiri kanan saudara, colek kasih tahu yang baik. Jangan suka forward berita hoaks, coba. Nanti kalau saudara sudah kasih berita hoaks, lalu ternyata saudara tahu kalau itu hoaks, saya tidak yakin saudara akan mem-WA orang tersebut, maaf Pak itu berita hoaks, saya tidak yakin. Yang penting sudah sebar dulu. Nanti lewat berapa saat tahu, wah ini berita hoaks. Ya. Jangankan saudara, ini perhatikan loh saudara ya kalau saya khotbah. Bahkan di tingkat pendeta-pendeta saja. Saya tergabung di grup pendeta-pendeta GBT Maju, pendeta GBT seluruh Indonesia. Saya tergabung di grup pendeta-pendeta wilayah Banyuwangi, Bali. Saya tergabung dalam grup dosen STTI yang hampir 90% pendeta-pendeta. Itu saja saya suka komentar dengan keras. Ini hoaks huruf besar semua, harap diralat. Pendeta saja suka bikin hoaks. Kalau pendeta suka kirim hoaks, bagaimana khotbahnya? Jangan-jangan khotbahnya juga apa? Bahaya itu. Tapi yakinlah pendeta saudara tidak hoaks. Yang setuju katakan setuju. Yang tidak ngomong setuju silakan pulang. Yang kedua, mari baca bersama. Yang kedua adalah apa? Nafsu marah. Ingat ya, ada 3, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan daging yang kedua, nafsu marah. Saya enggak suruh saudara melihat kiri kanan saudara. Karena kalau di gereja semuanya memakai jubah malaikat. Haleluya. Belum sampai pulang gereja, baru turun jubah malaikatnya sudah lepas. Kelihatanlah yang sesungguhnya. Tapi enggak apa-apa, lihat kiri kanan saudara. Itu memang betul kayak malaikat atau pakai jubah malaikat? Coba dilihat. Ya, coba dilihat dulu kiri kanan saudara. Noleh aja enggak mau. Sudah jelas yang enggak mau noleh itulah yang jubah malaikat saudara. Noleh aja enggak mau. Kenapa? Kecekluk nanti lehernya Pak. Aduh. Sombong banget. Nafsu marah. Wah, kalau ditanya saya atau LCC-nya, jawabannya selalu lemah lembut. Gimana keluarga pekerjaan? Baik, haleluya, puji Tuhan. Begitu di luar, jawab ya. Orang boleh marah atau tidak? Seneng kah? Seneng tuh? Seneng langsung dijawab. Langsung dijawab, enggak usah mikir. Boleh marah? Boleh. Belum selesai saya tanya sudah jawab. Boleh marah. Karena itu nature kita. Tetapi jangan sampai berbuat dosa. Dan jangan sampai matahari terbenam. Loh Pak, kalau marahnya malam gimana? Ya, Tuhan kasih kesempatan kamu sampai besok matahari terbenam. Tetapi ingat kata yang kedua,
jangan berbuat dosa. Gimana tuh Pak jangan berbuat dosa? Ya marah boleh. Kalau saudara sudah mulai melemparkan piring, gelas ya, piringnya dilemparkan kayak orang lempar cakram. Wush! Jadi piringnya bisa muter-muter begini. Itu yang dosa. Dosa gimana? Ya menghancurkan barang sia-sia. Betul kan? Saudara masih beli lagi piring itu. Terus kalau melukai pasangan saudara sampai dia berdarah dan sebagainya. Kalau masuk rumah sakit, kalau laporan polisi, kalau pendetanya dipanggil, nggak mau saya datang. Marah boleh dengan suara yang tinggi, nggak mungkin toh. Kita marah dengan suara, gimana sih kamu ini? Jangan begitu lagi. Nggak mungkin. Ya, dewa pun kalau marah nggak begitu. Kok tahu Pak? Saya sudah WA kemarin. Suaranya tinggi, tetapi jangan mengeluarkan kata-kata yang, mau tahu contohnya? Bangsat kamu. Itu contoh. Anjing kamu. Itu dia. Kalau marah nada tinggi oke. Jangan begitu dong lain kali. Ya, kasih tahu dulu. Ya sudah, kalau saudara salah, ya sudah diem. Tapi jangan mengeluarkan kata-kata yang saya contohkan. Kalau kenapa saya harus ngomongkan kata-kata kasar nih? Karena banyak dari saudara yang pura-pura nggak tahu. Pura-pura tidak mengerti. Dengar tapi tidak mengerti. Karena pura-pura. Pura-pura apa? Pura-pura baik. Maaf ya, saya mungkin khotbah agak keras tapi ini baik buat saudara. Kalau saudara nggak seperti itu kan tidak ada masalah. Kalau saudara tidak ada luka dikasih obat merah betadine kan tidak ada masalah. Ya. Silakan saudara siram saya dengan betadine, saya diam saja, tidak ada masalah. Tapi kalau ada luka gimana saudara? Waduh. Yang ketiga, mari kita baca bersama-sama. 2, 3, nafsu makan. Ini keinginan daging. Kenapa? Karena makan itu untuk kedagingan kita, ya betul toh. Kalau enggak makan kan kita dagingnya enggak sehat, kurus. Jadi kalau ada saudara-saudara yang gemuk lalu berkata, saya bolak-balik saya ngomong loh ya, saya makannya padahal cuma sedikit toh, sudah enggak usah, hilangkan ya, tolong saudara hilangkan kata-kata itu. Hilangkan. Nanti saya akan menambah-nambah sini, iya memang sedikit tapi 7 kali, waduh. Iya memang sedikit, dalam porsimu sedikit, yang lain piring yang dia apa saudara? Baskom. Ada kok anggota kita ada di sini dia. Kalau makan ngomong yang orangnya itu ngomong sama, wah dia Pak kalau makan Pak enggak pakai piring, rice cookernya diangkat. Jadi yang lain sudah ngambil nasi, sisa rice cooker nasi separuh di rice cooker, nah rice cookernya yang diangkat itu dijadikan piringnya, itu luar biasa saudara. Ya, saya lihat saudara. Sekali lagi makan tuh enggak dosa. Kalau enggak begitu Tuhan kan tidak menciptakan koki, bumbu-bumbu, itu kan berasal, bumbu-bumbu kan berasal dari ciptaan Tuhan juga, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Maka enggak dosa. Ini loh, waduh. Dalam rangka Imlek, pesta semua dimakan. Apa? Capje, fuyunghe, apalagi satu saudara? Barongsai juga dimakan. Biasanya kan barongsai yang makan angpo. Ini barongsai yang dimakan. Bakmi, bakso, bakwan, baikut, lagi satu apa? Bakyak. Tahu nggak bakyak? Kalau nggak tahu, tanya nanti di belakang sama yang tahu. Apa sih bakyak? Buka di Google apa? Bakyak juga dimakan. Jangan terlalu rakus. Makan kambing, dessertnya apa? Duren. Maaf ya, ini kayak Bapak almarhum Johannes Marbun. Siapa yang masih ingat Johannes Marbun yang pernah ngajar kita? Itu dia penyebabnya dia meninggal. Betul loh. Habis makan di Medan ya, habis dia makan kambing, bukan kambing yang dimakan, sate kambing, gulai kambing apa gitu ya, daging kambing. Terus sudah itu dia makan di duren di Medan kan enak, duren montong, montok lah apa, ambruk dia mati. Nanti kalau sudah gitu dikasih tahu sama
istrinya atau suaminya, hati-hati loh. Kalau kamu banyak makan seperti itu nanti darah tingginya kumat nanti. Dijawab, tenang, darah Yesus lebih tinggi. Kalau gitu pintar mengeluarkan kata-kata Alkitab hanya untuk menutupi nafsu makannya dia. Tenang, darah Yesus lebih tinggi, darah tinggi akan dikalahkan. Nah begitu juga. Kalau nggak salah di Bali, saya lupa ya namanya, minggu lalu saya baca berita seorang pria yang agak gemuk, saudara, kalau ingat boleh angkat tangan, namanya siapa itu, dia baru menikah 1 bulan, dia meninggal. Beratnya sekitar 240 sekian kilo. Ya. Oke, bukan masalah meninggal bagi saya juga enggak kenal. Masalahnya adalah dia tuh tinggal di lantai 2. Untuk menurunkan ini, keluarganya memanggil apa? Damkar. Apa damkar itu? Pemadam kebakaran. Soalnya apa? Pakai tangga tinggi. Kalau Bu Wayan Chandri diangkat 4 orang, waktu jatuh, Pak Firman, Budian, mamanya Budian, Julia. Bu Chandri yang kurus diangkat 4 orang. Kenapa 4 orang? Karena yang sebetulnya ngangkat cuma 2 orang saja. Budian dan Julia. Pak Firman dan mamanya Budian kan enggak sekuat itu ya. Ini damkar diangkat susah payah, jebol pintu. Pintunya enggak bisa, dia dimiring-miringkan gini. Kalau masih hidup disuruh, ayo miring, kempeskan perutnya bisa. Dan kalau sudah mati, kempesin perutmu. Kalau dia bisa kempeskan perutnya, lari damkarnya saudara. Apalagi saudara habis puasa gitu, puasanya sih bagus. Tapi sesudah pasca puasa itu yang berbahaya. Ya, udah disiapin es sirup, siapin ini, wah langsung makan. Saya khotbah ini karena saya mengajar anak saya. Dia cuma anak satu-satunya. Sekarang dia sudah mengerti. Kalau ke pesta yang enak, saya selalu bilang, ambil sedikit dulu. Nanti yang mana yang enak, baru kamu kembali lagi ambil itu yang enak yang diambil. Jangan saudara, Pak nanti enggak dapat, yaitu saudara perlu hikmat. Ya, ngerti ya, lihat situasi. Kalau memang situasinya rame dan saudara tidak memungkinkan ngantir lagi, ya sudah silakan. Tapi kalau misalnya biasa-biasa, enggak usah sampai banyak nanti yang saya dibuang, waduh. Yang keempat, mari baca bersama. 2, 3, nafsu belanja. Saya enggak ngomong ini untuk ibu-ibu atau mama atau kaum wanita. Kaum pria juga harus bisa mengerem. Tapi biasanya sih kaum wanita. Kaum pria, haleluya. Ya, tumben di sana ada kaum prianya, biasanya enggak ada, ya. Kalau kaum ibu sudah dilepas, bapaknya sudah ngasih tahu sama istri, hati-hati loh, nanti enggak cukup bayar belanjaannya kamu segitu banyak. Ada aja ibu-ibu tuh bisa jawab, tenang Pak, burung di udara dia pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Sudah 2 saya kasih contoh, jangan dicontoh loh ya. Oke, jangan darah Yesus lebih tinggi, ini burung di udara dia pelihara, jangan contoh begitu. Contohlah yang tadi cerita awal itu loh, yang cuma uji coba. Ini sebelum pencoblosan, ini kenyataan sudah pencoblosan. Nah itu ceritain. Ya, jangan semuanya dibeli terus, lihat ini. Tumpuk kebanyakan. Jadi dia mau ambil baju dia bingung, ini sudah pernah saya pakai atau belum? Terus diambil, padahal itu sudah baju 7 tahun lalu saudara, karena terlalu banyak. Colek kiri kanan saudara, kasih tahu, jaga nafsu belanjamu.
Bahaya loh sekarang. Saudara nggak perlu ke Matahari, ke mall untuk belanja. Betul? Halo? Jangan pura-pura. Saudara cukup main-mainkan jempol saudara. Saudara bisa beli paket. Itu lebih berbahaya. Betul? Jangan pura-pura. Belanja ini. Terus bingung. Yang kemarin saya belanja tuh apa aja? Lah kalau sudah apa saja repot. Boleh, beli boleh. Tapi harus bisa dijaga. Itu keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Nyerempet juga dengan yang bagian terakhir saya jelaskan. Ada pepatah terkenal mengatakan dari mata turun ke hati. Halo, betul? Dari mata turun ke hati. Ada pepatah yang lebih hebat. Dari barang turun ke dompet. Keinginan mata ini sangat berbahaya. Dari mata turun ke hati. Saya kasih contoh yang lain dulu. Yang pertama Daud. Apa kurangnya dia? Dia raja. Dia mau tinggal tunjuk, aku mau perempuan itu. Aku mau perempuan itu. Dia raja. Dia bisa mendapatkan. Apalagi ini zaman dulu. Raja tidak diganggu, tidak bisa diganggu gugat. Loh, dia kok sama istrinya Uria loh. Sampai di sana saudara, itu sudah dosa. Lalu dosa itu senang punya anak. Ingat ya, punya anaknya apa? Mulailah pikirannya. Nah, saya melihat bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, orang kalau disuruh memikirkan yang jahat, otaknya ini jalan kemana-mana. Tapi kalau disuruh mikirkan yang baik, otaknya ini mandek. Perhatikan baik-baik. Saudara lihat kasus yang heboh, viral minggu ini. Anaknya artis siapa itu yang katanya mati tenggelam. Ada yang lihat berita itu? Atau saudara ngikuti berita Korea saja? Ya. Sebenarnya sudah ditutup. Anak itu dikubur karena dibilang tenggelam di kolam renang. Ibunya syuting, ini dijaga sama pembantunya, pegawainya. Tetapi ayah daripada anak ini ya akibat orang tua yang bercerai. Ayahnya sudah cerai dengan ibunya. Ayahnya ini ngomong, anak itu dulu saya yang leskan berenang. Jadi tidak mungkin dia mati tenggelam. Berapa tahun umurnya anak itu? 11 ya? 6. Dia sudah dileskan renang, sudah pintar berenang. Tidak mungkin mati tenggelam. Lalu ayahnya minta pihak kepolisian otopsi dan pendidikan lebih lanjut. Ketahuan kan? Ibunya ini punya pacar dan ada di pinggir kolam renang itu, dan bapaknya ini sebelahnya ini ada anaknya yang lain dari perempuan yang lain, bukan saudara kandung. Saudara tahu cowoknya ini, pacar mamanya ini 11 kali anak kecil itu ditaruh di tenggelamkan. Dan anak itu tidak mati tenggelam. Dia sempat naik ke atas, terus dia mati dia. Saya lihat kalau setan sudah bekerja, dia tidak puas dengan satu. Daud berpikir, gimana caranya dapat itu Batsyeba?
Oh, dia suruh panglimanya taruh Uria di medan perang paling depan. Kalau sudah lihat film perang yang di depan-depan itu paling cepat matinya kan begitu. Kena panah atau diterjang kuda atau kena tombak. Dan betul mati. Hati-hati saudara. Ya, jahat sekali laki itu. Kok bisa sampai seperti itu? Dan itu dilihat sama anaknya cowok itu yang perempuan. Kan ngelihat. Bapaknya membunuh. Itu berapa dosa yang dia perbuat. Itu akan berbekas di hati anak perempuannya itu. Tapi kita berharap supaya keadilan ditegakkan. Karena di Indonesia ini supaya didengar siapa yang mau dengar. Hukum di Indonesia ini terlalu lemah. Pokoknya nanti kalau sudah terpilih presiden yang baru, saudara voting, kasih suara, bukan voting, kasih suara supaya John Paul menjadi jaksa agung. Pasti saya berantas semua. Yang orang-orang begitu tuh yang nenggelamkan itu langsung hukum mati. Kapan Pak? Besok langsung. Tidak usah tunggu berapa hari. Terbukti salah, besok mati. Itu paling baik. Pasti sudah semua tercekat. Aku kok enggak kelepasan berita itu ya? Lah orang kamu beritanya Ayu Ting Ting lamaran? Yang kedua ini bukan hanya soal belanja. Dompet ini kan tempat taruh uang toh. Yang belanja sudah saya terangkan tadi di depan. Tapi ada hal-hal lain. Saya kasih contoh tentang diri saya. Ya, supaya jelas. Dan saya tidak mengada-ngada. Dulu saya bermain tenis. Main tenisnya itu kalau nggak salah setiap hari Jumat dengan Pak David Eli, dengan Pak Aryono, dan dengan teman-teman yang lain. Saya punya raket tenis, punya. Tapi seiring jalannya waktu, permainan sudah membaik, lebih enak, ya. Saya kepingin punya raket tenis yang baru. Ini pengalaman nyata. Lihatlah saya di toko sport atau di mall ya. Dan ada satu raket yang saya sudah tanya sama rekan-rekan, oh ini bagus Pak, Wilson. Kalau nggak salah harganya waktu itu sekitar 5 juta. Raket tenis mahal Pak, oh iya sekarang kan 8 sampai 10 juta. Saya mau beli Wilson ini waktu itu bisa enggak? Bisa. Bisa. Tapi saya menahan diri. Ingat ya, untuk mengalahkan keinginan mata, itu kuncinya cuma satu, menahan diri. Katakan bersama, menahan diri. Lebih keras, 2, 3. Apa yang saya perbuat? Saya nabung. Ya, misalnya 1 bulan dapat 200, kadang bulan depan 400, saya taruh di amplop untuk raket. Nah, kalau berkat lebih nabungnya 400, kalau berkat kurang atau apa 200. Karena orang ngasih persepuluhan kan tidak konsisten toh. Sampai akhirnya hampir setahun terkumpul dia. Waduh, senang saya, udah punya 5 juta. Saya ke sana. Tahu saudara apa yang terjadi? Raketnya didiskon. Karena sudah keluar yang baru. Saya beli enggak? Beli. Ada uang lebih enggak? Ada. Enggak usah dipaksa. Toh kalau saudara beli sepatu baru atau barang baru,
Saya mau tanya, kalau saudara beli sepatu baru, barang baru, harganya dibiarkan nempel atau dicabut saudara? Jawab yang keras, apa? Masa saudara pakai baju baru tulisan, baru beli kemarin loh, belum dicuci dan tidak ada diskon? Tidak ada. Atau saudara beli sepatu, harganya masih nempel di sini, malu. Saudara mesti juga belajar menahan diri. Misalnya ingin, oh saya kepingin ganti televisi yang lebih besar, boleh enggak? Boleh, kan matamu sudah agak sekarang rabun toh, perlu lebih besar, betul enggak? Tanya berapa? 5 juta, beli bisa enggak? Hati-hati. Jangan cuma punya uang 3 juta, 4 juta, 1 jutanya ngutang hanya untuk dapat TV itu. Kalau orang sudah ngutang biasanya lupa bayarnya. Tabung dulu, percaya omongan saya. Saudara bisa dengarkan lagi rekamannya. Nanti lewat berapa bulan atau 1 tahun saudara mau beli TV kode yang sama, percaya saya harganya sudah tidak seperti itu. Karena sudah keluar yang baru, harganya itu jadi diskon. Percaya saya. Yang tadinya 5 juta bisa jadi 4 juta. Saudara sudah punya uang 5 juta. Punya lebihnya. Untuk apa Pak? Untuk makan-makan. Lah balik ke nomor yang tadi itu. Nafsu makan. Ditabung. Kasih tahu kiri kan saudara, ditabung. Jadi kalau saudara ada perlu, buka itu celengan ayam atau apa, celengan apa, kan biasanya ayam ya. Henok punya celengan itu apa? Kamunya ular katanya. Wah bahaya. Pecahin tuh. Wah lumayan. Nggak usah minjem-minjem. Pak tolong Pak, Bu tolong Bu. Minjemnya gampang, ngelunasinya lebih gampang lagi. Pura-pura enggak pernah utang. Saya sungguh sangat salut dengan orang-orang seperti itu. Salut dengan apa? Ngutangnya memelas, bayarnya lupa. Itu saya luar biasa. Saya kepingin punya roh seperti itu, saudara terus terang. Saya bisa minjem kepada bos Lopan Tianswan. Saya bisa bos Pohok, saya bisa bos pinjam Asaria. Yang lain yang tidak saya sebut bos, jangan marah. Bos ini satu di bosnya Aqua. Saya bisa minjem dengan memelas. Ngasih enggak kira-kira Pak Pohok? Kalau enggak ngasih, enggak kasih tugas pelayanan perjamuan loh. Bayarnya pura-pura lupa. Ketemu ketawa-ketawa. Dalam hatinya Pak Pohok, kamu lupa ya sama utangmu. Dalam hati saya, emang gue pikirin. Kalau belum punya kemampuan, tidak usah dipaksa saudara. Saya mau melanjutkan khotbah saya supaya tidak lagi terjadi itu di depan saudara. Majulah jadi orang. Yang ketiga, kinan daging, kinan mata, keangkuhan hidup. Apa nih? Sombong. Bukan hanya orang yang kaya, orang yang pinter sombong. Orang miskin, orang goblok saja lebih sombong. Orang sombong nggak perlu modal banyak. Ya, nggak perlu modal banyak. Kemudian, orang sombong itu orang yang lemah. Kenapa? Orang sombong itu tak kasih tahu satu cirinya, mudah tersinggung. Dia omongin apa sih tersinggung, dia omongin apa sih tersinggung. Sekali lagi ya, poin yang pertama, tidak harus orang yang kaya, orang yang pintar itu sombong. Nah, orang yang miskin, yang goblok itu lebih sombong. Dan itu gampang tersinggung. Sudah goblok, gampang tersinggung. Itu paling goblok bin goblok. Kenapa aku mudah tersinggung dan sakit hati? Jawaban sudah. Ya karena aku orang yang lemah. Orang yang kuat lihat aja pepatah. Biarkan anjing menggonggong, lanjutin saudara,
kafilah jalan terus. Yang menggonggong itu siapa? Loh. Yang menggonggong itu siapa? Jawab dong. Katakan haleluya. Oh, udah turun 30%. Haleluya. Balik lagi. AC-nya sudah mati satu. Yang gonggong, yang ngomong, yang ngata-ngatai saudara, yang nyinggung saudara itu anjing. Saudara kafilah. Kafilah ini apa? Pedagang, orang di atas. Nggak usah bingung sama mereka. Banyak orang yang nggak mau kalah. Bahaya saudara. Tak ceritain lagi ya, saya pernah cerita. Ada orang ke Jalan Sulawesi, tanya, berapa kainnya semeter? Tangannya begini-begini. Kayak tadi WL itu loh, yang nyanyi di Medan. Ya, mari kita begini. Saudara mesti teliti, kenapa saudara? Cincinnya banyak. Wah, berapa semeter? Wih, pakai ngomongnya ini berapa semeter? Yang jual jawab 100.000. Tahu kenapa saudara? Dia nggak ngomong 100.000, dia ngomong 100.000. Kenapa? Lu tunjukin cincin emas rubahnya. Ini gue gigi emas semua. Nggak mau kalah orang itu. Coba tanya kiri kanan saudara. Berapa harga bajumu? Lalu kirinya yang satunya silakan jawab. Coba tanya. Kalau yang enggak mau jawab itu malah saya curiga. Kenapa? Dia ompong, saudara. Mari kita baca. Matius 23 ayat 12. 23. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Kalau Tuhan yang meninggikan saudara, tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan dan menjatuhkan saudara. Haleluya. Jadi saudara enggak usah meninggi-ninggikan diri saudara sendiri. Yang perlu saudara rendahkan hati, rendahkan diri saudara, maka Tuhan akan meninggikan saudara. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Di tanganmu ini janjiku, senap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Mari nyanyikan lebih yakin lagi. Haleluya. Di tanganmu ini janjiku, senap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu
kemanapun ku lagunya ada 2 bait. Suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Serukan saudara. Lebih keras lagi. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku menyembah, ku wajahmu, ku menyembah. Mari musik. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku dari hatimu. Ku menyembah, ku menyembah. Ku menyembah, ku menyembahmu. Saudara, bakar api Roh Kudus, nyalakan lagi. Ayo angkat suaramu, bawa penyembahanmu, sembah dalam roh dan kebenaran. Ku menyembah.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Benar Tuhan, untuk teguran-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ajar kami Tuhan, dari setiap kami tempat ini, kami boleh menang dari setiap godaan, dari setiap keinginan daging, keinginan mata atau kehangguan hidup. Biarlah firman-Mu itu selalu hidup dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu hidup melekat kepadamu Tuhan. Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk melakukannya. Biarlah kami, setiap kami ada di tempat ini boleh menang dalam setiap keinginan-keinginan ataupun nafsu yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa mengucap syukur untuk Bapak Gembala kami. Biarlah Engkau selalu memakai hamba-Mu luar biasa untuk mempersiapkan makanan yang boleh kami terima, yang boleh membangun iman kami. Terima kasih Bapak, Kau berkati juga di dalam setiap keluarganya. Kami percaya Tuhan sudah memberkati. Kami mau menyerahkan setiap jemaat tempat ini. Biarlah kami boleh menjadi jemaat yang berkualitas dalam iman kami. Biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami yakin pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka, Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Terima kasih memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan tambahkan anugerah dalam kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka terhadap firman Tuhan yang paling sederhana. Percayalah, janji-janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa digenapkan dalam kehidupanmu. Dan berkatnya bukan hanya berupa uang, tetapi ada banyak hal lain yang lebih daripada uang. Terima kasih Engkau tanamkan firman Tuhan di dalam hidup kami. Jadikan kami pelaku firman supaya kami stay strong in the Lord. Tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.